Advokat senior aktivis kawakan Egy Sujana membuka semua detail pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediaman pribadi Jokowi di Solo pada 8 Januari lalu. Di mana dari pertemuan itu, kemudian berujung pada terbitnya SP3 bagi dirinya dan Damai Hari Lubis, yang sebelumnya menjadi tersangka kasus terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Pengakuan itu disampaikan panjang lebar oleh Egy Sujana dalam podcast YouTube Forum Keadilan TV bersama host Margi Syarif, Sabtu, 14 Februari 2026. Dalam pernyataan terbarunya, Egy mengungkap berbagai fakta mengejutkan, mulai dari syarat ketat yang ia ajukan hingga dialog emosional mengenai kesehatan dan masa depan mereka. Egy menegaskan pertemuan terjadi berdasarkan dua syarat tegas yang ia ajukan. Dia tidak akan meminta maaf, dan pertemuan tidak boleh dipublikasikan atau rahasia. Kedua syarat itu, menurut Egy, disepakati sebelum pertemuan, tetapi malam harinya berita soal pertemuan tetap tersebar. Ia menyatakan kecewa dan segera kembali ke rumah dengan mobil sewaan karena merasa komitmen dilanggar. Saya buat syarat. Pertama, saya mau datang tapi saya tidak meminta maaf. Itu saya sampaikan sejak awal. Kedua, tidak boleh ada publikasi. Ini hak saya, tegas Egy. Meskipun awalnya disepakati, Egy mengaku kecewa berat karena berita pertemuan tersebut bocor ke publik hanya beberapa jam setelah diskusi berakhir. Kekecewaan ini membuatnya langsung meninggalkan Solo malam itu juga dengan menyewa mobil rental, menolak fasilitas pesawat yang telah disediakan. Salah satu poin paling menyentuh dalam pertemuan selama 2 jam tersebut, kata Egy ketika ia memberikan nasihat personal kepada Jokowi. Egy menyinggung kondisi kesehatan mereka yang sama-sama sedang tidak prima. Mas Jokowi, kita ini sama-sama sakit. Bapak autoimun, saya sakit kanker usus. Kita harus tahu diri dan tahu batas. Sebentar lagi Bapak meninggal atau saya yang meninggal, ujar Egy menirukan ucapannya saat itu. Egy melanjutkan dengan peringatan keras namun santun mengenai warisan politik dan keluarga. Ia mengingatkan bahwa jika ia meninggal, ia hanyalah rakyat biasa. Namun, jika sesuatu terjadi pada Jokowi, ada beban besar yang dipikul keluarga besarnya yang kini menduduki posisi penting di pemerintahan. Mendengar hal itu, Egy menyebut Jokowi merespons dengan sangat santun. Enggih, lalu saya harus bagaimana? Kata Egy menirukan ucapan Jokowi. Disitulah saya lebih terharu lagi. Pernyataan Jokowi, terus saya harus bagaimana? Itu kan kesantunan yang dahsyat menurut saya, kata Egy. Ditanya seperti itu, Egy sebagai aktivis langsung refleks meminta agar Jokowi mengatakan ke Kapolri yang meneruskannya ke bawahannya agar statusnya sebagai tersangka dibatalkan. Sebab dalam hal itu menurut Egy, dia dan Damai Hari Lubis bertindak selaku advokat yang tidak bisa dipidana atau digugat perdata. Sebagai seorang advokat, Egy datang bukan untuk berkompromi, melainkan untuk mengklarifikasi status hukumnya. Ia memprotes penetapan dirinya sebagai tersangka, merujuk pada UU Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 yang menyatakan bahwa advokat memiliki imunitas saat menjalankan tugasnya. Ia juga mempertanyakan kepada Jokowi mengapa dirinya yang berstatus sebagai pelapor dalam kasus ijazah justru dijadikan tersangka tanpa melalui proses BAP yang benar. Ini bertentangan dengan peraturan Kapolri dan Undang-Undang Perlindungan Pelapor, tuturnya. Menanggapi keluhan tersebut, kata Egy Jokowi langsung memanggil ajudan dan memerintahkan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencabut cekal dan menerbitkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan, bagi Egy dalam waktu 1 minggu. Namun kata Egy, nyatanya SP3 dilakukan lebih cepat.